Ya, Sonora FM 92 Jakarta, apa kabar? Salam sehat untuk Anda semuanya. Anda yang juga menyaksikan melalui layar YouTube, para viewers, salam sehat dan salam bahagia untuk Anda semua. Kembali kita masuki program Diaspora Ramadan. Ramadan Diaspora di Sonora. Tentu saja kita akan mengajak banyak saudara-saudara kita di belahan dunia, di berbagai belahan dunia, baik karena bekerja atau juga menempuh pendidikan. Dan kali ini, Ramadan Diaspora untuk edisi kali ini spesial sekali karena kami berkesempatan untuk bisa berbincang langsung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Sosialis Vietnam. Ya, beliau berkenan untuk berbincang, berdiskusi bersama kami di sini, dan Anda bisa simak berbagai hal menarik seperti apa masyarakat di sana menyambut Ramadan dan apa saja perbedaannya dengan yang terjadi di Indonesia. Baik, kita sapa beliau. Apa kabar Pak Dubes? Yang mulia Pak Denny Abdi ya Pak ya? Ya. Assalamualaikum Pak Yudi, selamat puasa. Selamat puasa juga untuk para pendengar ya Sonora FM. Semoga semuanya sehat-sehat dan bisa menjalankan puasa Ramadan tahun ini dengan lancar. Amin, itu harapan kita semua. Doa yang sama untuk Bapak dan teman-teman di Vietnam juga ya Pak ya. Dan Pak Denny ini mulai bertugas sejak September 2020 ya Pak, dilantik oleh Presiden ya. Iya, saya dilantik September 2020, tapi baru benar-benar mulai di sini tuh Februari 2021. Ya, waktu itu kan kondisi kita kan lagi karena COVID-19, banyak hal-hal yang dipertimbangkan, harus karantina, perjalanannya juga tidak mudah antar negara waktu itu. Jadi ya baru Februari 2021, jadi baru 2 tahun lebih sedikit deh saya berada di Hanoi. Selama 2 tahun lebih itu apa yang Bapak mungkin bisa bagikan hal-hal unik, termasuk berarti sudah mengalami 2 kali Ramadan ya Pak ya di sana? 2 kali Ramadan ya, betul. Ada yang menarik Pak, karena kita tahu bahwa umat Islam di Vietnam tidak seperti di Indonesia mayoritas. Mungkin apakah ada tantangan ketika beribadah, kulinernya juga mendapatkan akses makanan yang halal barangkali, seperti apa Pak hal yang unik di Vietnam? Ya, kalau kita katakan perbedaan, pasti suasananya berbeda. Karena kalau di Indonesia itu kan kesehari-hariannya tuh Islamnya tuh udah terasa gitu. Kemana kita belok tuh yang kelihatan masjid, ya kan? Nah, kalau di Vietnam ini terbalik, yang kelihatan tuh pagoda. Di sini yang paling banyak pagoda. Dari sisi latar belakang agama kita berbeda dengan Vietnam. Umat Islam di sini minoritas, ya kan? Apalagi di Hanoi. Jadi kalau kita perhatikan pada umumnya masyarakat Muslim di Vietnam itu berada di bagian tengah dan bagian selatan, bagian Ho Chi Minh City sana. Kalau kedutaan besar tuh berada di Hanoi di bagian utara. Nah di sini di kota Hanoi ini bahkan di bagian utara Vietnam ini hanya ada satu masjid, namanya Masjid Al Nur. Itu pun sudah cukup tua masjidnya. Tidak terlalu besar ya, tapi menjadi satu-satunya masjid di sini. Jadi kalau kita di Hanoi tidak akan terasa seperti di Indonesia kalau ketika Ramadan, karena tidak terdengar orang azan, tidak seperti di Indonesia di mana-mana masjid, suasana Ramadan sangat kental. Di sini tidak terasa. Nah kecuali ya di Masjid Al Nur. Kalau di Masjid Al Nur ya semua umat Islam memfokuskan aktivitasnya di sana, baik untuk aktivitas berbuka puasa bersama. Nah uniknya karena hanya satu masjid, itu bergiliran itu donatur untuk menyediakan takjil dan makanan berbuka puasa. Jadi di sini ada sekitar 20 kedutaan besar negara-negara Muslim, termasuk dari Indonesia. Nah, jadi kita bergantian tuh, misalnya seperti kemarin tanggal 31 tuh giliran kedutaan besar Indonesia yang menyediakan takjil dan makanan berbuka gitu kita siapkan di masjid. Nanti umat Muslim yang ada di Hanoi nanti akan buka puasa bersama di situ. Jadi kecuali di daerah masjid tidak terasa suasana Ramadan. Nah, cuma persamaannya antara Vietnam dengan Indonesia, mungkin orang tidak banyak tahu, Vietnam ini mengakui dan membebaskan semua agama menjalankan ibadahnya, termasuk umat Muslim. Jadi kita tidak pernah menghadapi masalah bagaimana kita beribadah. Nah, tetapi urusan makanan, karena kita pasti membutuhkan makanan yang halal, nah ini memang agak menjadi tantangan, karena tidak mudah makanan halal ditemukan di di mana-mana di Vietnam. Jadi ada beberapa misalnya restoran yang memang
restoran halal, kita yakin itu restoran halal karena misalnya Indonesia punya satu restoran Indonesia di sini namanya restoran Batavia. Nah, itu sudah pasti restoran halal karena kita tahu sendiri bagaimana proses pemiliknya juga kita kenal baik. Jadi masyarakat di sini misalnya warga Malaysia, Brunei, Indonesia kalau ke sini nyari halal ya salah satu tempatnya ke situ. Karena itu sehari-hari masyarakat Muslim lebih banyak mungkin masak sendiri untuk memastikan makanannya terjagalah dari syarat-syarat yang disyaratkan oleh agama gitu. Tapi untuk kebebasan menjalankan itu sama sekali tidak ada masalah, itu dijamin oleh pemerintah bahwa semua agama bebas menjalankan ibadahnya di Vietnam. Ya. Gitu Ini menarik ya. Ini yang perlu diketahui bahwa toleransi di sana juga cukup tinggi sehingga semua penganut agama bebas menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, Pak Denny, ini sebetulnya kita karena ini belum waktunya buka puasa, tapi saya penasaran kalau kuliner yang tadi disajikan di tanggal 30 pas Kedutaan Besar Republik Indonesia menyajikan di Masjid An-Nur tadi apa tuh Pak? Rendang atau? Nah, jadi karena kita pesannya di restoran Batavia, restoran Indonesia sudah pasti menunya menu Indonesia gitu loh. Jadi ada daging, ada kalio daging kemarin, terus ada ayam, kemudian biasa kurma untuk pembukanya, ya dengan nasi tentunya, dengan sayur. Jadi khas Indonesia persis. Ininya, dan orang udah juga sudah kenal, restorannya juga sudah dikenal, dan tentu sama dengan Indonesia, mayoritas di sini hampir seluruh penduduk yang tinggal di Vietnam itu makannya nasi. Walaupun makanan yang terkenal di Vietnam pho ya, pho itu kan juga mie yang dari beras seperti bihun tetapi lebih tebal dia. Jadi makanan utama di sini juga nasi gitu. Jadi sebenarnya ciri khas makanan Indonesia itu tidak asing di Hanoi, cuma mungkin flavornya berbeda. Kalau kita mungkin banyak santan atau kuah-kuah yang aneka ragam dengan bumbu-bumbunya. Kalau di Vietnam itu lebih banyak supnya itu sup bening, seperti pho itu kan sup bening itu. Makanya perhatikan orang-orang Vietnam tuh ramping dan sehat-sehat badannya. Dia banyak makan yang sehat-sehat. Nah, ya, itu. Jadi sup yang sehat, yang bening itu ya, tidak banyak. Ya. Dan banyak sayur, mereka banyak makan sayur juga. Ya. Dan kita tahu Vietnam salah satu produsen beras juga, makanya banyak olahan beras yang mulai dari pho, dari mie tadi ya Pak. Ya, betul. Ya, ini menarik. Kalau Bapak dan tim di KBRI nih Pak di Vietnam, aktivitas selama Ramadan ini seperti apa Pak? Kemudian apakah ada semacam buka bersama juga mengundang warga negara Indonesia di sana atau ada kegiatan khusus lain yang diselenggarakan selama Ramadan? Jadi kita tahu 2 tahun terakhir ini kan masa-masa sulit ya karena COVID-19. Kita tahu masa-masa Ramadan dan diakhiri nanti dengan setelah 30 hari kita puasa dengan Idul Fitri. Ini adalah setiap warga Indonesia itu merindukan berkumpul bersama keluarga, ya kan, merayakan ibadah puasa, sholat taraweh. Nah, kita berusaha melakukan itu, memang tidak bisa tiap hari. Di KBRI kita lakukan seminggu sekali. Jadi tiap Sabtu kebetulan kita punya tempat yang memadai, kita ajak masyarakat untuk tarawih bersama. Nah, tentu sebelumnya kita siapkan untuk iftar, ya kita ajak masyarakat. Jadi tiap Sabtu kita kumpul di KBRI. Memang jumlahnya tidak banyak, jadi yang datang itu setiap minggu itu warga kita ya mungkin sekitar 90 sampai 100 orang. Banyak itu Pak. Jadi ya kalau kita bandingkan dengan di negara lain misalnya katakanlah Malaysia, Singapura, Brunei, itu kan hitungannya sudah jutaan, kalau nggak ratusan ribu. Kalau di sini cuma sekitar 100 orang, jadi tidak terlalu. Tapi paling tidak kita ingin menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melepaskan kerinduannya beribadah dan berkumpul dengan keluarga gitu. Jadi karena hari libur di Vietnam itu berbeda dengan di Indonesia hari libur besarnya. Kalau kita kan betul-betul Idul Fitri itu adalah hari libur terbesar di mana kita betul-betul memanfaatkan untuk pulang kampung, untuk ketemu orang tua, ketemu saudara, bermaaf-maafan. Nah, kalau di Vietnam hari seperti itu adalah hari raya Tet. Itu hari raya tahun barunya Vietnam.
Jadi namanya Hari Raya Tet. Nah, itu jatuhnya itu memang kalender lunar kalender juga bulan untuk tahun ini itu jatuhnya bulan Januari. Itu mereka libur sekitar 1 minggu. Jadi mungkin di Hari Raya Idul Fitri kita nggak karena masyarakat kita yang datang di Vietnam ini sebagian besar adalah profesional yang bekerja di pabrik. Kita kan ada beberapa investor Indonesia di sini. Nah, jadi mungkin mereka tidak akan sulit untuk pulang ketika libur Idul Fitri. Mungkin pulangnya justru libur Tet karena memang kantornya libur gitu. Nah, jadi untuk mengganti suasana itu kita mengadakan di KBRI setiap minggu, setiap hari Sabtu. Seperti hari ini nih, nanti malam kita akan menyambut masyarakat. Kita adakan di sini. Jadi mulai bukanya, takjilnya, makan bersama sampai sholat maghrib, sholat isya, dan kemudian kita salat tarawih bersama gitu. Oke, jadi sepertinya lagi persiapan ya Pak ya untuk acara nanti malam ya. Ya, sebentar lagi kita ini dan satu hal lagi yang mirip itu temperatur udara dan time zone kita kan satu nih. Hanoi dengan Jakarta itu kan satu time zone. Jadi waktu imsak dan waktu berbukanya itu juga sama dengan di Indonesia. Waktu Indonesia bagian barat. Cuma bedanya Vietnam ini 4 musim kalau di Hanoi. Jadi kalau jatuhnya seperti sekarang ini sama lah. Ini sekarang ini kita di musim semi ya. Musim semi itu Februari sampai April. Suhu udara juga sekitar antara 15 sampai 20 derajat Celcius. Jadi nggak terlalu berbeda dengan di Indonesia saat ini. Ya. Tapi kalau winter itu bisa 10 derajat. Wow, dingin sekali tuh Pak. Ya, ya. Oke. Wah, ini menarik ya sahabat Sonora. Tapi sebelum saya nanti ke pertanyaan aktivitas KBRI di nanti menjelang Lebaran ya Pak ya, Idul Fitri di penghujung Ramadan. Sebetulnya kalau boleh diupdate berapa jumlah saudara-saudara kita warga negara Indonesia yang ada di Vietnam saat ini, Pak Denny? Ya, jadi seperti saya sampaikan jumlah kita tidak banyak, KBRI dan KJRI, jadi sebagai informasi juga kita punya 2 perwakilan Indonesia di Hanoi. Di wilayah utara itu adalah KBRI Hanoi karena memang ibu kota Vietnam di sini. Nah, di selatan karena banyak juga aktivitas ekonomi dan warga kita di sana, kita punya konsulat jenderal. Konsulat Jenderal Indonesia di Ho Chi Minh City. Nah, menurut catatan kedua perwakilan Indonesia yang ada di Vietnam, warga kita ada 934 orang. Di wilayah utara ini sekitar 257 dan sisanya 677 orang itu ada di bagian tengah dan bagian selatannya Vietnam. Jadi totalnya cuma 934 orang. Jadi terkonsentrasi di 2 tempat tadi ya Pak ya? Ya, betul. Utara dan selatan ya Pak ya? Utara dan selatan. Baik. Vietnam ini kan berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kita kan dari barat ke timur. Kalau Vietnam utara ke selatan. Makanya walaupun dia panjang dia cuma satu time zone saja tuh. Sama dengan waktu Indonesia bagian barat. Kalau kita kan dibagi 3 time zone kita. Indonesia barat, tengah dan timur. Ya. Ada beda Pak antara yang masyarakat di utara dan selatan Vietnam? Kalau etnisitas mereka berbeda, jadi sama dengan Indonesia, Vietnam adalah masyarakatnya tuh multi etnik, jadi banyak terdiri dari berbagai etnik yang berbeda-beda di sini. Nah, jadi daerah di bagian utara, bagian tengah, bahkan ada etnik minoritasnya di bagian tengah di daerah pegunungan. Di situ satu-satunya tempat di mana ada masyarakat Muslim. Namanya di sini pakai istilah kampung juga di situ, namanya Kampung Cham. Kalau di Indonesia kita kenalnya Champa. Mungkin Pak Yudi atau pemirsa pernah dengar masyarakat Champa. Dulu ada kerajaan Champa di wilayah Indochina ini, baik di Vietnam maupun di Kamboja. Nah, inilah masyarakat Muslim di Asia Tenggara dan itu sudah tua itu. Sudah panjang tuh umurnya kerajaan Champa itu dan mereka Muslim. Oke. Kita melihat Vietnam kan tumbuh juga sekarang menjadi sebuah negara yang kuat secara ekonomi ya Pak Denny. Ya, sangat kuat, sangat kuat. Betul. Apa yang bisa kita petik dari mungkin etos kerja, budaya mereka beraktivitas sehari-hari,
yang kemudian memberikan semangat kepada mereka sehingga mereka bisa membangun negaranya? Ya, mungkin saya bisa mulai dengan kesamaannya dulu. Jadi Vietnam dan Indonesia sama-sama negara yang merdeka karena berjuang. Nah, jadi pendiri bangsa ini kalau kita kenal tuh Uncle Ho. Uncle Ho itu adalah Presiden Ho Chi Minh. Namanya Ho Chi Minh, namanya diabadikan menjadi nama kota di wilayah selatan Vietnam yaitu Ho Chi Minh City. Dulu dikenal dengan Saigon. Ya kan di zaman perang dulu waktu dengan Amerika itu namanya Saigon. Nah, Uncle Ho ini adalah sahabat dekatnya Presiden Soekarno karena sama-sama anti kolonial. Nah, entah karena mereka bersahabat atau bagaimana, itu mungkin nggak banyak yang memperhatikan. Vietnam dan Indonesia itu merdekanya cuma beda 2 minggu. Kita 17 Agustus 1945, Vietnam 2 September 1945. Jadi kalau kita perhatikan dari titik itu, kita betul-betul banyak kesamaan dengan Vietnam karakternya. Jadi sama-sama berjuang, pekerja keras, anti kolonial, dan ingin memajukan bangsanya. Nasionalismenya luar biasa kuat di Vietnam ini. Nah, itu kesamaannya. Nah, kemudian perjalanan sejarah menentukan nasib yang berbeda. Indonesia pernah mengalami agresi Belanda ya. Setelah kita declare kemerdekaan kan Belanda mencoba kembali. Nah, tapi kemudian karena kepiawaian Presiden Soekarno waktu itu melalui diplomasi, kita akhirnya kan tidak terlalu lama perangnya sampai kita betul-betul selesai dan mulai membangun. Nah, ketika kita mulai membangun, Vietnam tuh masih perang lagi, ya kan? Karena balik lagi tuh negara-negara yang tadinya Perancis juga balik, Amerika juga kemudian balik lagi karena perseteruan global pada saat itu. Jadi singkat kata, Vietnam setelah mendeklarasi kemerdekaannya mengalami beberapa perang sampai praktis mereka itu baru mulai membangun tahun 86. Nah, sementara Indonesia tahun 80-an itu kan sudah cukup maju. Ya. Nah, itu sedikit kesamaan. Tetapi kemudian setelah perang, karena merasakan penderitaan perang ini yang sangat panjang, saya lihat kalau saya ketemu orang Vietnam, mulai dari pejabatnya sampai masyarakat biasa, itu mereka itu semacam punya tekad, kami tidak mau lagi susah seperti zaman dulu. Jadi mereka kalau bekerja itu luar biasa. Bekerja keras, membangun, dia tahu sekarang ini dunia ini persaingannya adalah persaingan siapa yang berhasil mengekspor, membuat produk-produk yang memiliki daya saing. Karena sekarang kalau produk kita tidak berdaya saing, kita nggak akan bisa ekspor, ya kan? Jadi tidak cukup hanya memiliki sesuatu untuk diekspor. Pertanyaannya adalah yang kita miliki itu berdaya saing nggak? Berdaya saing itu ukurannya 2. Satu, harganya bersaing, yang kedua kualitasnya bersaing. Nah, itulah kunci kesuksesan masyarakat Vietnam. Nah, jadi dari sisi itu kalau kita lihat size ekonomi Vietnam itu rata-rata kalau kita misalkan total GDP-nya ya, itu sepertiga Indonesia. Jadi Indonesia penduduknya 280 juta, Vietnam 100 juta. 100 juta, sudah 100 juta sekarang. Jadi kira-kira kita 3 kali Vietnam kalau kita ini kan kita sederhanakan mau melihat size-nya. Tetapi yang menarik, nilai ekspor Vietnam itu 100 miliar US dollar, lebih gede dari Indonesia. Nah, coba bayangkan dengan ekonomi yang size-nya sepertiga, dia bisa mengekspor barang yang nilainya 100 miliar US dollar, lebih besar dari kita. Itu banyak loh 100 miliar US dollar. Nah, jadi ini terjadi karena kerja keras dan keinginan mereka untuk memastikan bahwa produk yang mereka buat dan mereka produksi itu betul-betul laku dan berdaya saing di luar negeri. Nah, ini harus kita contoh dari Vietnam. Kerja keras, daya saing, kemudian tidak mau seperti dulu menderita. Tidak mau menderita lagi, keinginan itu karena tahun 80-an itu kan masih istilahnya itu baru kemarin. Para tokoh pejuangnya itu masih pada hidup gitu. Jadi bisa menceritakan kembali ke anak-anaknya, ke cucu-cucunya bagaimana masa perang, bagaimana kesulitan kita. Karena itu generasi muda harus bekerja keras dan harus membangun Vietnam supaya maju. Nah, ini harus kita contoh. Baik, salah satu yang paling kita ingat juga adalah
timnas Vietnam sepak bolanya itu Wah, menjadi itu. seteru yang kuat juga Betul. dengan timnas Ya, Indonesia yang jadi terkuat di ASEAN. ketika sebuah bangsa menyampaikan komitmennya untuk maju, yaitu bukan hanya ekonomi, semuanya sesuatu yang terkait dengan nasionalisme dan kebanggaan itu akan diupayakan mati-matian. Jadi kita bisa lihat bagaimana disiplinnya, bagaimana rajinnya, bagaimana kerja kerasnya para pemain bola itu akhirnya ya menghasilkan kualitas yang tidak mengkhianati hasil gitu. Iya kan? Iya, iya. Kita banyak belajar tentu saja sahabat Sonora. Betul. Dan ini Ramadan akan berakhir 2 mingguan ke depan ya di bulan ini, dan yang pasti semua orang ingin bisa ke kampung halamannya mudik bersama Ya. dengan sanak saudara. Tapi ternyata kalau Pak Denny seorang duta besar harus standby di KBRI. Ya, Malah harus menginisiasi. duta besar tuh ibaratnya lurahnya masyarakat Indonesia di luar negeri. Seperti apa rencana nanti kegiatan di Idul Fitri nanti Pak Denny dengan WNI yang ada di sana? Ya, kita sebagaimana di Indonesia, kita akan mencoba menghadirkan suasana Ramadan dan suasana menyambut Lebaran nanti. Jadi malam takbiran kita akan mulai kumpul, kita takbir bersama, kita ajak teman-teman kumpul di sini. Alhamdulillah kita punya tempat yang cukup memadai di KBRI dan masyarakat warga Indonesia di sini sudah tahu semua tempatnya. Nah, kemudian kita akan siapkan untuk sholat Idul Fitri pagi-paginya, dan tentu kita siapkan menu-menu Lebaran yang selama ini ada di Indonesia kita akan upaya hadirkan, seperti ketupat Lebaran, lontong sayur, pokoknya yang biasa, yang bikin kangen tuh harus kita hadirkan karena ini mungkin setelah 2 tahun ya, jadi pasti semua kangen, pasti semua rindu melaksanakan ibadah dan menyambut Idul Fitri nanti gitu. Jadi ya walaupun jauh dari tanah air, dari keluarga, kita berupaya supaya adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk merayakan apa yang selama ini kita rayakan sejak kecil ketika kita di tanah air. Biar nggak homesick ya Pak ya? Biar tidak homesick. Iya. Wah, menarik nih sahabat Sonora cerita-ceritanya. Dari Vietnam ada banyak hal value atau nilai yang bisa kita petik ya, tidak hanya tentang Ramadan dan puasa dan Lebaran nanti, tapi juga ada hal-hal lain. Kita bisa belajar bagaimana size ekonomi Vietnam tadi ya, meskipun jumlah penduduknya sepertiga dari Indonesia, tapi nilai ekspornya malah 3 kali lipat ya Pak ya. 100 billion lebih besar daripada Indonesia. 100 miliar dolar ya, lebih besar daripada Indonesia. Nah, ya. Tentu ini menjadi sesuatu yang harus kita cermati supaya kita juga bisa melakukan hal yang sama ya, karena kita adalah bangsa yang besar. Dan Indonesia penuh potensi, tapi kerjanya harus lebih keras dan lebih fokus kita. Keras dan fokus itu penting ya. Baik, Pak Denny, terima kasih banyak. Terakhir mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Sonora di tanah air atau juga mungkin nanti yang menyimak dan mendengarkan, menyaksikan melalui YouTube terkait pesan di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran nanti. Ya, dalam kesempatan baik ini saya Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, Denny Abdi, dan keluarga besar KBRI Hanoi di sini, dan mewakili juga teman-teman di KJRI Ho Chi Minh City yang berada di wilayah selatan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini. Kita bersyukur sekali bahwa kita sudah bisa dikatakan terlepas dari dampak negatif COVID-19, walaupun tetap sebagaimana himbauan Bapak Presiden, kita tetap harus berjaga, penuh kehati-hatian, dan ya bersyukur sekali kita sebagai umat beragama, kalau kita flashback ke belakang, kita betul-betul tidak bisa membayangkan bahwa akhirnya kita lepas dari suasana COVID-19. Nah, itu rasa syukur. Yang kedua, rasa syukur itu tentu kita gunakan untuk beribadah, melaksanakan puasa dengan khusyuk, dan kemudian nanti menyambut Idul Fitri pada ujung setelah kita 30 hari berpuasa. Jadi tentu saya mengucapkan selamat, semoga masyarakat Indonesia, pemirsa Sonora dimanapun berada, dapat menikmati bulan Ramadan ini dengan semangat sebagaimana selama ini yang diharapkan, berkumpul dengan keluarga
ketemu dengan orang tua, saling bermaaf-maafan, dan kita kembali fitri nanti setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Begitu kira-kira Pak Yudi. Terima Dan kasih Pak tentu Denny. doa semoga lancar. Amin. Doa yang sama juga untuk Pak Denny di KBRI di Hanoi maupun KJRI di Ho Chi Minh City dan semua saudara-saudara kita di Vietnam terutama dan juga di belahan negara lainnya. Terima kasih Pak Denny sudah bergabung bersama kami. Salam sehat ya, mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi lain waktu. Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sahabat Sonora perbincangan kami bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam yang mulia Bapak Denny Abdi yang sedang bertugas di sana sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam, dan terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan Diaspora Ramadan atau Ramadan Diaspora di Sonora Network dan juga di kanal YouTube Sonora FM. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua.